Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Setelah mengalami kekalahan secara dramatis di pekan ke-6, Arema FC fokus beralih ke Persis Solo. Marco Santos yakin akan kembali ke papan atas dan kondisi Persis Solo yang saat ini sedang terpuruk. Evaluasi total dilakukan oleh Arema FC pasca 2 kekalahan beruntun di kandang sendiri di pekan ke-5 dan pekan ke-6. Hasil tersebut membuat peringkat Arema FC merosot jauh di papan klasemen. Dari semula berada di urutan 3 besar, kini bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara, dan kondisi itu pun masih memungkinkan tergeser karena beberapa klub belum melaksanakan pertandingan pada pekan ke-6-nya atau ada pertandingan tunda di pekan sebelumnya. Kondisi itu tentu menjadi pukulan telak tak hanya bagi para pemain tetapi juga pelatih. Mau tidak mau, Arema FC harus melakukan evaluasi total setelah babak belur di kandang sendiri di Stadion Kanjuruhan. Kekalahan ini menjadi tanggung jawab semua yang ada di dalam tim, tak hanya pemain, tapi juga pelatih. Tegas Marco Santos, kami harus lebih baik dan lebih bekerja keras lagi dari sebelumnya. Sebenarnya Arema FC memulai perjalanan mulus di awal musim ini dengan belum terkalahkan dari 4 pertandingan awal. Meskipun tim-tim yang dihadapi adalah tim-tim promosi mulai dari PSBS Biak, PSM Yogyakarta, Persijap Jepara, dan juga Bayangkara FC. 2 laga kandang dan 2 laga tandang mampu diraih dengan cukup baik oleh Dalberto Luanbelo dan kawan-kawan. Bahkan Dalberto masih memimpin top skor sementara Super League dengan catatan 7 gol hingga pekan ke-6. Begitu juga dengan capaian ditorehkan oleh Paulinho Moslin yang begitu cemerlang dengan mencatatkan 3 assist sejauh ini. Namun kondisi pun berubah ketika menghadapi 2 tim raksasa dari Jawa Barat, Persib Bandung dan juga Dewa United yang merupakan juara Liga musim lalu dan runner-up Liga musim lalu. Arema FC dibuat kewalahan dan gagal menunjukkan penampilan terbaiknya. Kondisi itu memaksa Singoedan dipermalukan di kandangnya sendiri. Pelatih asal Brasil Marco Santos sebagai juru taktik langsung mengisyaratkan kepada seluruh tim untuk berbenah dan bangkit menyongsong pertandingan berikutnya. Kami tidak akan bisa santai. Kami harus ekstra seperti yang pernah kami lakukan saat melawan PSIM dan Persijap Jepara. Dan tentu saja kami yakin Arema bisa kembali lagi ke papan atas klasemen, imbuhnya. Di sisi lain, evaluasi pun telah dilakukan oleh Arema FC yang punya banyak catatan penting setelah meraih hasil minor dan babak belur di kandang. Hal itu membuat Marco Santos punya 3 pekerjaan rumah yang harus diperbaiki sebelum melawan Persis Solo. Yang pertama, rapuhnya pertahanan tim. Pertandingan Arema FC melawan Persib Bandung menjadi puncak pekerjaan rumah lama yang belum kunjung terselesaikan. Kekalahan itu bukan sekedar kehilangan 3 poin, tetapi menegaskan rapuhnya pertahanan tim, terutama di babak kedua. Selanjutnya, gagal fokus setelah turun minum. Dalam 6 laga terakhir, ada pola berulang dari kesalahan yang dilakukan Arema FC. Arema FC seringkali gagal menjaga fokus setelah turun minum. Catatan itu terlihat jelas saat melawan Dewa United, Banten FC, PSM Yogyakarta, hingga PSBS Biak. Dari rangkaian laga tersebut, kemenangan hanya datang saat melawan PSBS Biak. Itu pun setelah lebih dulu unggul telak 4-0 sebelum akhirnya kebobolan. Sebaliknya, ketika menghadapi Dewa United, memastikan tanpa poin. Lawan Persib, keunggulan yang sudah digenggam pun lenyap gara-gara kebobolan di babak kedua. Dari 4 laga itu, Singoedan hanya mampu meraih 4 poin. Selanjutnya,
Evaluasi pun yang dilakukan Marcos Santos, yaitu kewalahan di menit-menit akhir atau kocar-kacir di menit-menit akhir. Pelatih Arema FC Marcos Santos tidak menutup mata soal itu. Menurutnya menit-menit akhir selalu menjadi ujian terberat. Marcos mengakui persoalan fisik dan konsentrasi tidak hanya dialami tim. Klub lain pun bisa juga mengalami hal yang serupa. Bedanya, Marcos Santos tidak ingin mencari kambing hitam. Kekalahan dari Persib dianggapnya sebagai cermin yang harus membuat seluruh tim lebih mawas diri. Laga melawan Persib akan menjadi pelajaran untuk elemen tim. Ke depan kami akan memperbaiki pekerjaan rumah tersebut, tegas pelatih asal Brasil tersebut. Tantangan Marcos Santos makin besar sebab Persis Solo dikenal rajin mencetak gol di menit-menit akhir. Kami akan memulai proses perbaikan dengan menonton ulang laga lawan Persib. Tim analisis akan menunjukkan bagaimana proses kebobolan Arema FC. Dari sana akan dicari solusi bersama-sama. Kami masih memiliki waktu untuk berlatih dan kami akan memaksimalkan waktu berlatih tersebut sebelum bertanding menghadapi Persis Solo pada tanggal 28 September nanti. Kini Arema FC mempunyai waktu singkat untuk berbenah. Hal yang sama disampaikan oleh bek asing Arema FC Odivan Kuric yang menilai kesalahan individu menjadi faktor yang membuat Persib mampu membobol gawang tim. Saya pikir kami membuat kesalahan individu yang membuat lawan Persib mencetak gol. Bagi Odivan, detil kecil dalam pertandingan bisa menjadi penentu hasil akhir. Karena itu introspeksi diri adalah hal yang mutlak. Hal seperti itu tidak bisa disepelekan. Kami harus introspeksi diri melihat apa yang perlu diperbaiki, tegas Odivan Kuric, bek yang berasal dari Brasil tersebut. Begitu kiranya sedikit informasi perihal Arema FC yang mulai beralih fokus menghadapi Persis Solo dan keyakinan Marcos Santos akan kembali ke papan atas klasemen Super League 2025-2026. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta yang baru bergabung di channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.